Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kita. Saya di sini akan membahas pada mata kuliah pengantar praktek kebidanan kaitannya dengan primary care sebenarnya ya. Nah, ini kita ada di primary health care yang akan kita jelaskan, yang di dalamnya nanti juga ada primary care yang nantinya kalau diterapkan dalam asuhan kebidanan itu seperti apa. Baik, jadi sebenarnya dalam pengertian itu banyak sekali tentang primary care, primary health care. Nah, di sini saya membreakdown dari pengertian tersebut, apa sih yang dimaksud dengan primary health care. Jadi, primary health care di sini adalah suatu strategi itu yang dapat digunakan untuk mencapai tingkat minimal dan pelayanan kesehatan semua penduduk. Jadi tidak hanya pada individu, tetapi di sini lebih ke seluruh semua penduduk atau komunitas, bahwa kita tahu bahwa komunitas paling kecil itu adalah keluarga. Dan nanti kaitannya dengan wanita di sini kebidanan adalah ibu hamil, remaja, sesuai dengan siklus kehidupan wanita atau kompetensi seorang bidan. Kemudian dan pelayanan kesehatan ini pokoknya berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah, dan sosial yang dapat diterima secara fisik oleh individu, keluarga, dalam masyarakat. Kemudian di sini dalam primary healthcare ini melalui partisipasi mereka sepenuhnya. Jadi dalam perkuliahan sebelumnya memang kita sudah bahas pentingnya akan partisipasi atau keterlibatan masyarakat atau pasien ya. Terus kemudian harapannya ini dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka. Serta ada semangat untuk hidup mandiri atau self-reliance dan menentukan nasib sendiri atau self-determination. Kemudian, tujuan umum dari primary healthcare ini adalah mencoba menemukan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakannya tentang kesehatan ini, sehingga akan dicapai tingkat kepuasan pada masyarakat itu dalam menerima pelayanan. Nah, untuk tujuan khususnya di sini ada pelayanan itu harus mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani, jadi berada di mana sehingga harus mencapai keseluruhan penduduk tersebut yang dilayani. Kemudian pelayanan itu harus dapat diterima oleh penduduk yang dilayani juga. Kemudian pelayanan itu harus berdasarkan kebutuhan medis dan populasi yang dilayani. Sehingga harus match ini, ada dari kebutuhan tenaga kesehatan dan juga ada juga kebutuhan dari masyarakat atau populasi yang akan dilayani. Kemudian pelayanan ini harus secara maksimum menggunakan tenaga dan sumber-sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, primary healthcare ini hendaknya memenuhi fungsi-fungsi terutama tentang pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis dan pengobatan, pelayanan tingkat lanjut, serta pemberian sertifikat yang merupakan contohnya adalah misalkan vaksin, pemberian kartu atau sertifikat vaksin dan lain-lain, atau imunisasi TT untuk menikah itu kan sebagai syarat untuk menikah ya, TT tetanus toxoid untuk wanita usia subur yang akan menikah sebagai syarat untuk menikah. Nah, itu juga salah satunya. Di antaranya seperti itu. Terus kemudian falsafah dari PHC ini adalah merupakan bagian penting atau integral dari kesehatan nasional. Dan PHC ini dari perkembangan sosial ekonomi menyeluruh dari masyarakat juga. Terus kemudian memusatkan perhatian pada masalah kesehatan, utamanya adalah pada komunitas atau masyarakat. Nah, sasaran dari PHC, Primary Healthcare ini adalah individu, keluarga, masyarakat, dan juga pemberi pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatannya. Terus prinsipnya dari PHC ini adalah pemerataan upaya kesehatan, melibatkan peran serta masyarakat, menggunakan teknologi tepat guna, menekankan pada upaya promotif, preventif ya, pencegahan di sini,
Terus kemudian melibatkan kerjasama lintas sektoral. Jadi tidak hanya bekerja sendiri, ada kerjasama lintas sektoral. Nah, suatu program pasti tentunya ada suatu kendala. Nah, ini ada hal-hal atau kendala yang mempengaruhi dari program tersebut. Yang pertama adalah adanya masalah-masalah dari kependudukan. Kemudian ada masalah lingkungan sosial budaya, kemudian masalah lingkungan fisik dan biologi, masalah ekonomi, serta masalah upaya kesehatan yang terdiri dari jangkauan upaya kesehatan, sumber daya atau alatnya, peran serta masyarakat, terus pengadaan dan pengandalian obat-obatan, kemudian manajemen upaya kesehatan dan kerjasama lintas sektor. Nah ini tanggung jawab perawat atau kebidanan tentu saja dalam perawatan ini tugasnya apa sih dalam primary healthcare? Yang pertama adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat karena kita memberdayakan masyarakat ya untuk mengembangkan dan mengimplementasi pelayanan kesehatan dan program pendidikan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dengan anggota masyarakat, keluarga dan individu karena kita tahu bahwa setiap manusia itu adalah individu yang unik. Nah, dengan segala macam ada sosial, kultural, budaya, kultural, sosial, psikologi, fisiknya sehingga di sini perlu karena kaitannya masyarakat atau manusia itu adalah makhluk sosial, maka di sini kita perlu untuk kerjasama dengan anggota-anggota masyarakat yang lain, baik itu keluarga maupun baik individunya. Kemudian mengajarkan konsep kesehatan dasar dan teknik asuhan diri sendiri pada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa mandiri ya. Terus memberikan dukungan dan bimbingan kepada petugas pelayanan kesehatan dan juga kepada masyarakat. Karena tentu pelayanan kesehatan ini juga perlu dikembangkan agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Kemudian koordinasi kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat, baik itu lintas program, antar satu program dengan program yang lain, ataupun dengan lintas sektoral. Nah, ada 3 unsur dari utama yang dari PHC ini adalah mencakup upaya dasar kesehatan, melibatkan peran serta masyarakat, dan melibatkan kerjasama, yaitu lintas sektoral. Nah, dalam pelaksanaan PHC itu minimal atau paling sedikit itu ada 8 elemen yang terdiri dari pertama adalah pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan penyakit serta pengendaliannya. Kemudian kedua peningkatan penyediaan makanan dan perbaikan gizi. Ketiga penyediaan air bersih dan sanitasi dasar, kesehatan ibu dan anak termasuk KB, imunisasi terhadap penyakit-penyakit endemik setempat, pengobatan penyakit umum dan roda baksa, serta penyediaan obat-obat esensial atau obat-obat yang dasar atau penting. Nah, di sini banyak nih ranahnya bidan dalam pelaksanaan PHC ini. Ada kesehatan ibu dan anak, ini jelas ya. Ibu hamil, ibu bersalin, KB semuanya. Terus kemudian di sini imunisasi, ini juga salah satunya menjadi tugas Bu Bidan ya. Terus penyediaan obat-obat ini salah satunya vaksin dan lain-lain. Bu Bidan harus paham semuanya. Bagaimana rantai vaksin itu atau vaksin dari tempat dinas atau dari bagaimana perputarannya dari dinas sampai kepada masyarakat agar fungsinya ini tetap terjaga. Nah, ini ada ciri-ciri primary healthcare yang mana ada pelayanan yang utama dan intim dengan masyarakat. Pelayanannya itu yang menyeluruh, kemudian terorganisasi, mementingkan kesehatan individu maupun masyarakat. Kemudian harapannya adalah berkesinambungan sesuai dengan apa yang menjadi filosofi bidan ya. Terus progresif, kemudian berorientasi kepada keluarga karena keluarga adalah kelompok terkecil dari komunitas atau masyarakat. Terus pelayanan yang tidak berpandangan kepada salah satu aspek saja, melainkan banyak aspek yang akan kita kelola di sini. Nah, bagaimana dengan tanggung jawab bidan? Di sini untuk tanggung jawab bidan yang pertama adalah mendorong partisipasi karena tadi konsepnya partisipasi ya, mengembangkan partisipasi. Jadi
mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengembang dan implementasi pelayanan kesehatan dan program pendidikan kesehatan. Kemudian kerjasama dengan masyarakat, keluarga dan individu, mengajarkan konsep kesehatan dasar dan teknik asuhan diri sendiri pada masyarakat, memberikan bimbingan dan dukungan kepada petugas pelayanan kesehatan dan kepada masyarakat, koordinasi kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat, dan bidan sebagai anggota tim kesehatan. Ini juga harus bisa bekerjasama dengan anggota tim kesehatan lain dan juga masyarakat. Seperti apa sih konsep kerjasama dari seorang bidan itu yang melaksanakan kerjasama? Yaitu dalam melaksanakan pelayanan esensial, misalkan pengobatan di puskesmas, itu bekerja sama dengan dokter dan yang lainnya. Terus kemudian meningkatkan kemampuan dalam memelihara kesehatan diri sendiri melalui penyuluhan kesehatan dan asuhan keperawatan, baik terhadap individu, keluarga, ataupun masyarakat. Apalagi ini seorang bidan desa ya. Terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengaplikasikan kebijakan tentang kesehatan masyarakat. Ini adalah bagaimana kerjasama. Contoh mengaplikasikan kebijakan bagaimana terkait dengan peduli lindungi dan lain-lain itu yang kemarin sempat dilaksanakan ya. Dan juga terkait dengan PBSKIA yang mana harus salah satunya pendataan itu kalau Jawa Tengah itu ada suatu program ya. Programnya ngincang wong meteng gitu istilahnya ya. Jadi benar-benar terpantau ibu hamil itu salah satunya ibu hamil harus dimintain nomor WA dan lain-lain. Kemudian ada perkembangan konsep dari PHC itu yang biasanya memang PHC itu diterapkannya di puskesmas ya. Yang pertama pada tahun 1950-an. Ini ada suatu bentukan ya dari forum internasional yang menekankan pentingnya memperhatikan aspek sosial, kesehatan dan penyakit di semua negara untuk menekan angka kesakitan dan kematian. Dulu kan banyak kayak TBC dan lain-lain itu angka kematiannya tinggi tuh. Kemudian di tahun 60 di sini ada teknologi pengobatan dan pencegahan ya dalam infrastruktur pelayanan kesehatan yang telah mengalami kemajuan. Jadi dari sini kemudian mengalami kemajuan, kemudian dikembangkanlah suatu teknologi pengobatan atau kuratif dan juga preventif atau pencegahan. Nah, oleh karena itu timbullah pemikiran untuk mengembangkan konsep upaya dasar kesehatan namanya. Nah, di tahun 72, 73 di sini WHO mengadakan suatu studi dan mengungkapkan bahwa banyak negara itu tidak puas atas sistem kesehatan yang dijalankan tadi ya. Dan masih banyak isu tentang kurang pemerataan pelayanan kesehatan karena aksesnya terutama di daerah-daerah pedesaan. Sehingga di tahun 77 itu ada sidang kesehatan dan dicetuskannya kesepakatan Health for All ya by the year 2000 ya atau 2000 tahun 2000. Jadi di sini di tahun 2000 itu harapannya semuanya sehat gitu ya. Nah, sasaran utamanya ini adalah dalam bidang sosial juga. Kemudian di tahun 78 ini ada konferensi Alma-Ata dengan menetapkan primary healthcare sebagai pendekatan atau strategi global guna mencapai kesehatan untuk semua, health for all yang tahun sebelumnya itu dicetuskan. Nah, harapannya memang ini di tahun 2000 itu tercapai derajat kesehatan sehingga memungkinkan setiap orang itu hidup produktif secara sosial maupun ekonomi. Kemudian tuntutan perubahan. Nah, dengan adanya itu ya semuanya dari program tersebut, kenapa kok PHC itu dari tahun ke tahun, dari programnya seperti apa, ini jadi PHC Health for All dan lain-lain. Ini juga ada suatu tuntutan perubahan orientasi dalam pembangunan kesehatan. Yang mana pelayanan itu ke kuratif dan preventif tadi ya. Kalau sekarang sudah mulai promotif, lebih ditekankan ke promotif atau peningkatan. Kalau ini kan pengobatan dan pencegahan. Kita tahu bahwa upaya kesehatan itu ada 4. Yang pertama adalah promotif berupa peningkatan, preventif, pencegahan, kuratif, pengobatan dan rehabilitasi itu adalah pemulihan.
Nah, kemudian ada berubah orientasi yang tadinya layanan-layanan kesehatan itu banyak di daerah perkotaan yang kemudian mulai masuk atau merambah ke daerah-daerah pedesaan. Nah, dan dari pembangunan kesehatan ini makanya tidak pada golongan mampu saja ya, tetapi di sini mulai juga ke golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tentunya memiliki banyak risiko gangguan kesehatan. Kemudian kampanye massal ke upaya kesehatan terpadu dan kemudian kesehatan vertikal. Rujukan. Nah, di sini terkait dengan primary care dalam partnership. Jadi primary care dalam partnership kebidanan adalah suatu konsep pelayanan kesehatan yang fokusnya itu pada pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai. Sehingga konsep ini adalah bagian dari model praktek kebidanan yang berbasis partnership care. Yang mana perempuan dan bidan ini bekerja sama dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemberian asuhan kebidanan. Itu adalah kaitannya primary care dalam partnership. Selanjutnya, di dalam primary care ini juga untuk kebidanan ada beberapa pendekatan dan prinsip ya yang terkait dengan konsep primary care dalam partnership kebidanan. Antara lain yang sudah pernah kita bahas kemarin, yaitu woman center care. Ya, woman center care. Jadi yang berpusat pada wanita, perawatan atau asuhan yang berpusat pada wanita. Nah, konsep primary care dalam partnership kebidanan ini yang mana akan menghormati nilai-nilai budaya, pilihan, dan preferensi wanita dan keluarganya dalam konteks mempromosikan hasil kesehatan yang optimal. Jadi kita harus berfokus pada wanita. Kita lihat bahwa wanita itu adalah seorang manusia yang unik, whole person, yang mana dia itu memiliki nilai-nilai budaya, belief and value, dan berbagai macam psikologi. Terus kemudian continuity of care, yang mana asuhan kebidanan yang dipimpin oleh bidan atau midwifery lead care harus bersifat continue, ya berkesinambungan. Kemudian holistic approach, yang mana konsep primary care dalam partnership kebidanan ini yang mencakup pelayanan yang holistik, termasuk pemantauan kesehatan, dukungan selama persalinan, dan perawatan pasca persalinan yang adekuat. Kemudian ada woman center care, maaf kalau ini bukan woman center care tapi shared decision making ya. Yang mana di sini shared decision making ini adalah konsep primary care dalam partnership kebidanan. Di sini yang melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Jadi share decision making ya, terkait dengan kebidanan dengan memberikan kontrol pada perempuan mengambil keputusan terakhir mengenai keadaan dirinya dan bayinya. Nah, itu adalah penjelasan dari perkuliahan kita hari ini yang nantinya akan kita dalami dalam pertemuan setelah teman-teman menyimak video ini. Baik, selamat belajar teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.